Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian bisa hadir dalam forum launching perdana komunitas Salim. Salim adalah singkatannya Sahabat Muslim Milenial. Insyaallah pada launching perdana kita pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengenalkan suatu komunitas di mana komunitas ini berawal dari obrolan kecil para teman-teman milenial ya. Jadi kalau kita berbicara milenial itu tidak terbatas usia. Jadi beliau Ustadz Abdul Aziz pun masih dalam kategori milenial. Bahwa kita mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diutus pertama kali ya sekitar kurang lebih 1400 tahun yang lalu, bahwa beliau memiliki visi yang sangat besar, visi yang begitu mulia, visi yang kemudian di kehidupan mendatang itu mampu merubah kehidupan dunia yang kemudian kita kenal minadz zulumati ilan nur, dari masa kegelapan menuju masa cahaya yang kemudian terang menderang. Hadirnya Rasulullah di muka bumi matahari yang tidak bisa dibendung. Sebagaimana kemudian kita menyaksikan apakah mampu kita menghalangi cahaya matahari? Tidak ada satupun manusia yang mampu menghalangi cahaya itu. Begitulah hadirnya Rasulullah dalam kehidupan ini. Beliau adalah sosok yang istimewa, sosok yang luar biasa. Maka kemudian kita bisa melihat atas kesabaran yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam beliau membina para sahabat, dalam beliau mengawal para sahabat, dalam beliau meriayah para sahabat, sehingga kemudian muncul orang-orang hebat sekaliber yang kemudian kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Ada sosok yang luar biasa, yakni Mus'ab bin Umair. Mungkin sebagian kita baru mengenal sebuah nama Mus'ab bin Umair. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar siapa sosok Mus'ab bin Umair, sehingga bagi yang sudah mengenal nama sosok Mus'ab bin Umair, di antara kaum muslimin kemudian ada yang memberikan nama anaknya dengan nama Mus'ab. Dengan harapan apa? Dengan harapan kelak bahwa putranya nanti akan mencontoh sosok sahabat Rasulullah yang mulia, yakni Mus'ab bin Umair. Maka kemudian teman-teman sekalian, insyaallah dicintai Allah, bahwa Salim adalah komunitas sahabat muslim milenial tidak terbatas usia dan waktu, insyaallah ya. Sehingga kemudian siapapun yang merasa milenial ya, jadi milenial ini kategorinya sangat luas, sehingga meskipun sudah usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin 60 tahun ya, maka dia bisa disebut sebagai milenial. Bahkan orang sekaliber sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun ya, semangatnya itu mengalahi anak-anak muda di kala itu, sehingga luar biasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi salah satu orang yang terpilih menemani hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan dan memperkenalkan komunitas ini, yakni Salim, Sahabat Muslim Milenial. Insyaallah kita akan membahas tema-tema yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, yang kemudian nanti kita akan dalam kajian-kajian membahas tema seputar pranikah, kemudian bagaimana membentuk keluarga samara, sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian kita akan juga nanti dalam kajian-kajian ini mengangkat tema-tema fikih keluarga, di mana dalam kehidupan rumah tangga ini tentu kita membutuhkan ya ilmu dalam bidang fikih tentunya. Nah, kemudian juga akan membahas tentang sirah sahabat. Agar apa? Agar kita mengenal sosok para sahabat, di mana para sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa. Maka kemudian juga kita akan memperkenalkan banyak hal pada teman-teman sekalian dan juga pada teman-teman yang ada dalam komunitas ini. Insya Allah kita memiliki visi bahwa komunitas ini hadir dalam rangka untuk memberikan sumbangsih kepada umat, mempersembahkan kepada umat dalam rangka ikut mendakwahkan, ikut mensyiarkan apa-apa yang kemudian sudah dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita juga ingin yang kedua ya, mencetak generasi muslim milenial yang insya Allah kita berharap
Muslim yang dalam kondisi saat ini milenial menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga kemudian ketika dia memanjatkan doa-doanya, Allah kabulkan tanpa ada halangan sedikit pun. Nah, yang ketiga, kemudian kita ingin membentuk dalam rangka kajian-kajian ini agar ya nantinya bisa terbentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, mari kita buka kajian kita, kajian perdana launching dalam komunitas Salim ini dengan membaca lafaz Ummul Kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sudah buka. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada akhina Ibnu Nawas untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita memberikan ketenangan dalam hati kita. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم يخادعون الله والذين آمنوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم.
maka yang berikutnya adalah teman-teman mungkin bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menjadi ketua dari sahabat muslim milenial. Sehingga insya Allah mungkin sebagian kita tidak asing wajahnya, ya, wajah-wajah yang ya seperti inilah ketika kita dalam ukhuwah, ya, dalam suasana keislaman, maka kita panggil saja ya akhina Ustadz Andika, kepada beliau dan sepenuhnya waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para asatid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa hadir di acara launching perdana komunitas sahabat muslim milenial. Sampai mau keliru sobat. Ya, salim ya. Pada pagi hari ini kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas bimbingan beliau lah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sampaikan via admin Salim, jadi komunitas Salim sahabat muslim milenial ini hadir untuk memberikan warna lain dalam perjalanan generasi muslim saat ini. Kemarin ada juga yang bertanya, apakah Salim itu sama dengan komunitas ini? Apakah Salim itu berbeda dengan komunitas ini? Apakah Salim itu pecahan komunitas ini? Atau Salim itu dan lain-lain? Jadi Salim hadir sebagaimana dengan komunitas-komunitas yang lain. Kami berusaha dan ingin agar memberikan tambahan, memberikan nuansa baru untuk perubahan muslim secara yang lebih baik. Jadi visi kami memang sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Rozak tadi, kita ingin mencetak generasi muslim milenial ini menjadi generasi yang taat. Yang kedua, membentuk keluarga muslim menjadi keluarga yang samara. Yang ketiga, memupuk jiwa sosial, peduli kepada umat. Dan yang keempat, kita ingin agar menjadi komunitas syiar Islam yang terpercaya. Jadi dari 4 visi ini kita tuangkan dalam beberapa kegiatan. Jadi kalau hari ini mungkin kita bahas sirah sahabat, sebagaimana kemarin yang kita obrolkan bersama teman-teman yang lain. Jadi ke depan Salim ini tidak dilaksanakan tiap hari Ahad, tapi pelaksanaannya adalah tiap Selasa malam. Jadi perlu dicatat ya, tiap Selasa malam setelah Ba'da Isya sampai jam 9 atau maksimal setengah 10 malam. Jadi untuk tema yang minggu pertama kita mengambil kajian pranikah. Terus yang minggu kedua kita mengambil tema kajian keluarga samara. Lalu yang ketiga, minggu ketiga kita mengambil pembahasan tentang fikih keluarga. Dan yang keempat tentang sirah sahabat milenial. Jadi keempat tema-tema ini memang kita sesuaikan dengan apa yang sebenarnya di awal kita mau gapai, yaitu kajian kita ini untuk keluarga muda dan keluarga dan pemuda. Kenapa istilahnya kaum milenial? Kemarin ada yang tanya, saya sudah nggak milenial lagi ya. Jadi yang penting itu sebagaimana yang disampaikan oleh oleh host tadi, Ustadz Rozak, yang penting semangat kita adalah milenial. Maka semangat itu yang penting, meskipun usia kita masih muda, tapi kalau semangat kita itu tidak sebagaimana semangatnya para sahabat dahulu, maka kita termasuk generasi kolonial. Meskipun kita itu misalkan usia sudah di atas rata-rata misalkan, tapi semangat kita itu masih semangat muda, maka kita termasuk orang-orang milenial, para sahabat. Jadi akhirnya misi kami sebagaimana yang ada di roll banner ini, yaitu merajut ukhuwah bersama meraih jannah.
Dan alhamdulillah pada hari ini kita launching yang perdana, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari kami selaku mewakili tim official Salim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Andika telah menyampaikan dan memperkenalkan Salim lebih dalam lagi. Maka teman-teman sekalian yang insyaallah cintai Allah, kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abdul Aziz. Beliau adalah pengasuh dari Majelis Darul Ilmi As-Saqafi. Beliau dari Sidoarjo. Insyaallah kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan sosok sahabat yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan inilah yang kita nantikan seperti apa sosok Mus'ab bin Umair. Harapannya adalah ketika nanti kita punya anak, ketika mungkin diri kita sebagai para pemuda. Alhamdulillah di sini kita kehadiran tamu, ada Muzammil ya. Ini paling depan nih. Ya, mirip ya. Adiknya Muzammil ya. Oh, bukan. Saya kira ada tamu istimewa gitu ya di launching perdana kita. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kami haturkan kepada beliau Al-Ustaz Abdul Aziz untuk hadir di tengah kita memberikan cerita atau syurah sahabat terkait dengan sosok Mus'ab bin Umair. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, ikhwan, akhwat, sahabat muslim milenial yang dicintai, yang disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, yang mubarakah ini, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis Salim perdana ya, yang mudah-mudahan insyaallah komunitas Salim ini menjadi komunitas yang insyaallah akan membawa kebaikan di tengah masyarakat, menyebarkan Islam di tengah masyarakat, membimbing masyarakat dengan nilai-nilai keislaman ya, dan insyaallah akan menjadi pahala jariah buat panjenengan semua. Dua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Bapak Ibu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi sebagai bukti kecintaan dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas sosok manusia yang sangat luar biasa, seorang sahabat yang dibina langsung, yang dikader langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah ini sadar bahwa ke depan tugas dan misi dia adalah membawa rahmat bagi semesta alam.
akan melakukan perubahan besar, ya. Yang dirubah tidak hanya Mekah dan Madinah, tapi seluruh dunia. Jadi seluruh dunia. Otomatis beliau tidak bisa berjuang sendirian, ya. Beliau tidak bisa berjuang sendirian, tidak bisa berdakwah sendirian. Jadi beliau menyiapkan orang-orang yang nanti akan diajak untuk bersama-sama, ya, memperjuangkan di Islam. Ya, muncullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Abdurrahman bin Auf, ya, dan sebagainya. Salah satu di antara sahabat besar adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab, bukan Mushab, ya. Mus'ab Ain, Mus'ab bin Umair, ya. Seorang sahabat ini istimewa, Bapak Ibu, ya, sangat istimewa. Sampai Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa Mus'ab ini, ya, dahulu, ya, adalah laki-laki yang sangat menjadi perhatian orang-orang Mekah, ya. Laki-laki yang sangat menjadi perhatian orang-orang Mekah. Rajulun goni, rajulun jamil, rajulun mu'attar, ya. Laki-laki yang pemuda yang ganteng, jamil, ya. Bahkan dikisahkan oleh para sahabat bahwa wajahnya Mus'ab bin Umair mislu Rasulillah, mirip dengan Nabi. Jadi mirip dengan Rasulullah. Jadi wajah beliau ini mirip dengan Nabi. Tabassumuhu, senyumnya, cara jalannya, apa ya, raut mukanya, sorotan matanya, gitu, ya. Jadi beliau ini mirip dengan Rasulullah. Jadi mirip dengan Nabi. Ganteng, ya. Perangainya halus, rajulun latifun, raqiq. Jadi laki-laki yang lembut, ya, laki-laki yang ganteng, yang rapi, rambutnya klemis kalau dalam bahasa kita. Kalau saya terjemahkan hadisnya itu rambutnya klemis, ya. Tidak pernah ketika Mus'ab ini keluar ke Mekah itu acak-acakan, itu tidak pernah, Bapak Ibu, ya. Tidak pernah. Dia rapi sekali, gitu. Rapi sekali. Rambutnya rapi, pakaiannya juga bagus, ya. Saubuhu jamil. Dan pakaiannya juga indah, bagus. Ya, kalau di Arab itu jubah itu bisa kita lihat, ini jubah ini bagus, mahal atau murah kita tahu, ya. Saya itu punya jubah sekitar 7-8, ya. Karena sering umroh, bimbing jamaah. Dari mulai paling murah sampai yang mahal punya saya, gitu. Oh, ternyata yang mahal itu begini. Dilihat itu sudah kelihatan kalau ini bagus. Nah, Mus'ab bin Umair itu pakai jubah yang is the best, yang terbaik, ya. Jadi kalau dipakai kelihatan ini Mus'ab dari jauh kelihatan, dari jalannya, dari pakaiannya, itu Mus'ab dia, gitu, ya. Jadi laki-laki yang menjadi apa, ya? Jadi seperti bunga di taman dia. Jadi pakaiannya bagus, halus, dan terbuat dari sutra, ya. Jadi dia sebelum mengenal Islam masih menggunakan sutra. Semuanya yastamilu dahaban. Dia juga mengenakan emas. Ini sebelum Islam, ya. Dia sebelum mengenal Islam terkenal laki-laki dan pemuda yang cakep, ganteng. Kemudian jalannya juga apa, ya, kayak peragawan, ya. Bener. Jadi jalannya itu sangat bagus sekali, gitu loh, ya. Biasanya kalau para orang-orang kayak kepala negara, orang-orang yang sering tampil itu mereka kayak kursus, ya, bagaimana tampil terbaik di depan masyarakat, cara jalannya, cara tangannya, cara sorotan matanya, cara ngomongnya, gitu, ya. Jadi Mus'ab ini luar biasa. Bahkan dia rajulun mu'attar, ya, wangi baunya. Jadi baunya wangi, tidak kecut, ya, wangi sekali. Jadi kalau misalnya ada meeting di Darun Nadwa, Mus'ab ini jadi apa, ya, jadi semacam kayak pandangan dia. Jadi semuanya mengarah kepada Mus'ab, ya. Ikonnya dia, ikonnya. Ya, dia yang ganteng, pakaiannya rapi, halus, wangi, bersih, pakai sutra, pakai emas. Orang kaya, Bapak Ibu, ya. Dia orang kaya. Ibunya Khunas, ya. Khunas bin Malik, wanita kaya, saudagar dia. Ya. Dagang ke Syam, ya, kalau musim panas, dan dagang ke Yaman kalau musim
dingin, uangnya banyak berlimpah. Dan Mus'ab ini pemuda yang, kalau kita katakan sekarang, pemuda yang wah gitu ya, dunia mah, yang memiliki banyak kenikmatan, banyak kebaikan, ya. Dan disebut Mus'ab al-Khair. Ini julukan beliau, Mus'ab yang baik. Dan orangnya baik, santun, ya. Kalau ngomong itu ndak apa ya, tertata dia, tertata sekali, ndak menyakiti orang. Pilihan kata yang keluar, diksi yang keluar itu sangat baik, rapi gitu. Makanya ndak salah Rasulullah memilih Mus'ab sebagai duta di Madinah, ya. Ini Mus'ab, orangnya yang sangat luar biasa, perfect kalau secara pandangan manusia itu luar biasa dia. Itu sebelum Islam, Bapak Ibu, ya. Tapi setelah dia mendengar Rasulullah SAW, ya, beliau tertarik, hatinya yang bersih, pikirannya yang jernih, ya. Dia tertarik mendatangi majelis Nabi, yakni di mana? Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi Arqam bin Abil Arqam ini sebagai tempat pembinaan, ya, para sahabat, ya. Dekat dengan Bukit Sofa. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, dia dekat dengan Bukit Sofa. Kita dari Bukit Sofa turun sebelah kanan, itu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Lah beliau tertarik dengan Rasulullah, kepingin mendengar pengajian Nabi. Makanya datang kepada Rasulullah, ya, datang ke rumahnya Arqam, mendengarkan ayat yang dibacakan Nabi. Dan dialah, ya, laki-laki yang pertama beriman, ya, yang langsung beriman dia, tanpa berpikir, tanpa berdebat, tanpa mengkritisi dan sebagainya. Langsung iman masuk dalam diri beliau. Langsung dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah setelah itu dia pulang, sementara awalnya masih menyembunyikan keislaman. Tapi setelah, pada akhirnya juga, ya, karena Mus'ab ini masih apa ya, kalau takut sih tidak, ya. Sementara masih suasananya belum kondusif kalau dia memberitahu keislaman dia. Karena orang tuanya ini, orang tua yang dikatakan mar'ah jazlah. Mar'ah jazlah itu wanita yang dia sangat kuat memegang pendirian, sangat kekeh gitu, ya. Kalau sudah ayo nggak bisa. Dan orang tuanya ini, ibunya ini termasuk pembesar Quraisy, ya. Untuk sementara beliau tidak menyampaikan keislaman, cuma pada akhirnya ya ketahuan juga, ya, disampaikan oleh, ada yang membocorkan bahwa Mus'ab ini sudah masuk Islam. Terus apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya? Mus'ab ini diisolasi, dipenjara di rumahnya, ya. Pakaian mewah yang awalnya dipakai dihentikan, emas-emas juga dihentikan, ya. Jadi dia dipenjara oleh orang tuanya sendiri dan dipaksa untuk murtad dari Islam. Dan beliau tidak mau, ya. Pada akhirnya terus setelah berlalu beberapa bulan, akhirnya Mus'ab berusaha untuk, ya, lolos, ya, keluar. Setelah lolos, beliau ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya, di tahun ke-5 setelah turunnya wahyu. Kemudian kembali lagi ke Madinah. Lah ketika kembali ke Madinah, dia mendapat misi yang sangat istimewa, Bapak Ibu, ya. Misi yang sangat istimewa yang para sahabat ini mendamba-dambakan misi itu, ya. Kita tahu ketika Rasulullah berdakwah, di awal dakwah Nabi tidak mendapatkan sambutan yang baik. Beliau dihina, dicaci maki, sebagian sahabat dibunuh, ya. Ada Sumayyah, ya, kemudian ada Ammar bin Yasir, kemudian keluarganya dibunuh, ya, ditombak dadanya, ya. Yasir juga dibunuh. Kemudian singkat kisah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ini memenangkan Islam lewat orang-orang Madinah. Di Mekah beliau tidak mendapatkan sambutan baik dan bahkan dihina, dicaci maki, diteror, diintimidasi, dipersekusi kalau dalam bahasa sekarang, ya. Kemudian Allah memenangkan Islam lewat orang Madinah, Bapak Ibu. Di tahun ke-11 setelah turunnya wahyu, datang 6 orang dari Madinah, ya. Dan kebiasaan Nabi ketika ada orang asing, Masya Allah, ya, beliau selalu datangi, ditakwai, dijelaskan tentang Islam. Nah kebetulan alhamdulillah 6 orang ini masuk Islam, kembali ke kota Madinah. Kemudian tahun berikutnya 12 orang datang ke Mekah lagi, tahun ke-12 didakwai Nabi masuk Islam. Nabi berpikir,
ternyata orang-orang Madinah ini lebih mudah dalam menerima kebenaran, lebih mudah dalam menerima Islam. Dan Nabi akhirnya berpikir untuk menyiapkan ya orang yang akan mendakwahi orang-orang Madinah, ya. Dikumpulkanlah para sahabat seperti ini, ya. Karena Nabi melihat Madinah ini prospek untuk dakwah. Di Mekah sudah istilahnya mereka sudah hatinya seperti batu, ya. Ya, sebagian sahabat dibunuh, disiksa, dicaci maki, dan berkali-kali Nabi mau dibunuh oleh Abu Jahal. Akhirnya beliau memikirkan mengembangkan dakwah di Madinah, karena Madinah menerima Islam dengan baik. Akhirnya para sahabat berkumpul dan Nabi ingin mengutus seseorang di kota Madinah untuk menjadi gurunya orang Madinah, mendakwai orang Madinah, ya. Ini para sahabat lagi kumpul begini dan masing-masing orang berharap. Di situ ada sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, dan sebagainya, ya. Ada Ali, ya. Tapi pilihan Nabi ini, Bapak Ibu, ya, para jamaah, ya, pilihan Nabi ini, ya, tidak diberikan kepada Abu Bakar yang awal kali masuk Islam, ya. Tidak diberikan kepada Umar yang terkenal tegas dalam menegakkan kebenaran. Tidak diberikan kepada Ali dan sebagainya. Tapi yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair al-Khair. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Karena pekerjaan ini adalah Mus'ab yang paling cocok, ya. Kalau dalam bahasa sekarang ini Mus'ab ini memiliki komunikasi efektif yang sangat bagus. Ya, kalau dalam bahasa ilmu komunikasi, ya, beliau memiliki teknik komunikasi yang paling bagus, yang sangat bagus, effective communication. Jadi effective communication itu, Bapak Ibu, para jamaah, tidak hanya sekedar pintar ngomong, tapi dia pandai memengaruhi orang. Jadi pandai memengaruhi orang. Jadi kekuatan komunikasi itu tidak hanya sekedar kekuatan ide saja. Ide termasuk salah satu yang memiliki pengaruh, tapi faktor-faktor lain juga penting. Faktor misalnya keikhlasan, faktor misalnya kesantunan, kemudian sifat riqah, sifat lembut, ya, tutur kata yang halus. Yang Mus'ab ini jarang kelihatan marah, Bapak Ibu, ya. Jadi jarang kelihatan marah. Jadi sangat santun, sangat lembut, ucapannya pun baik sekali. Dan dia mudah senyum, jadi mudah diterima orang. Jadi kalau bergaul, kalau ketemu Mus'ab bin Umair ini, orang seneng, ya. Kesan pertama itu langsung seneng dia. Mus'ab ini belum ngomong, ya, belum komunikasi, belum dakwah, masih ketemu saja wajah Mus'ab bin Umair itu orang udah senang gitu. Dipilihlah sahabat Mus'ab bin Umair karena Mus'ab bin Umair ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam komunikasi, ya, memiliki kekuatan komunikasi efektif, ya. Sorotan matanya ketika dia ceramah itu orang sudah terpengaruh, ya. Sorotan matanya, kemudian ekspresi wajahnya ketika ceramah, ya, tidak pernah dia ketika ceramah metap-metap mulutnya, matanya dan sebagainya, tidak pernah, ya. Jadi ekspresi wajahnya itu menyenangkan, ya. Sorotan matanya itu tajam tapi menyejukkan, ya. Kadang ada yang tajam tapi menakutkan, gitu, ya. Ya, tajam tapi menakutkan. Ada yang seperti ngantuk, gitu, ya. Mus'ab ini dia sorotan matanya sejuk, tajam tapi menyejukkan. Ekspresi wajahnya menyenangkan, ya. Ngomongnya itu mengenakkan, ya. Ngomongnya mengenakkan. Ketika orang marah pun Mus'ab dia tidak ikut terbawa marah, ya. Intinya dia sangat ahli dalam hal komunikasi efektif, komunikasi yang berpengaruh. Jadi komunikasi efektif itu komunikasi yang berpengaruh. Ketika orang ngomong itu terpengaruh, gitu. Kalau dalam hadis Nabi, fa inna minal bayan la sihra, fa inna minal bayan la sihra, sesungguhnya sebagian di antara bayan
dari penjelasan adalah la sihra, seperti laksana sihir yang bisa mempengaruhi seseorang, ya, kayak menghipnotis gitu ya. Mus'ab ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam komunikasi. Makanya Nabi tidak salah memilih Mus'ab untuk dakwah di kota Madinah. Bayangkan kalau yang dipilih misalnya, mohon maaf, Umar bin Khattab. Umar punya kekuatan yang luar biasa, kehebatan yang luar biasa. Cuma dalam hal ini, untuk tugas ini kayaknya belum cocok, ya, belum cocok. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dia tahu masing-masing orang ini kelebihan masing-masing, kekuatan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Dan ketika ada tugas, maka dia pandai memilih orang yang cocok buat tugas tersebut. Itu pemimpin yang baik. Tidak asal suruh aja gitu ya. Kamu tugas ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, dakwah ke sana, dakwah ke sana. Tidak. Dilihat orangnya. Masing-masing orang ini punya kelebihan, kekurangan masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Ya. Untuk tugas dakwah di kota Madinah, membuka dakwah awal ini butuh orang hebat yang komunikasinya baik, yang akhlaknya santun, yang lembut, yang tidak mudah marah. Ya bayangkan kalau misalnya ketika diskusi orang mudah marah gitu ya, kayak kita misalnya, ya, orang nggak suka, akhirnya ditinggalkan gitu. Ini merintis dakwah, buka dakwah di kota Madinah. Orang terbaik yang dipilih Nabi, yang cocok buat orang Madinah, akhlaknya halus, ya. Karena kalau ibu tahu, Mekah dan Madinah ini karakternya beda. Orang-orang Mekah itu dari awal sampai sekarang itu tegas orangnya, kemudian agak kasar, ya. Sampai sekarang kalau kita di airport, ya, beda dengan Mekah Madinah, beda, sambutannya beda, omongannya beda. Kalau di Mekah kadang kita diusir-usir, ruh, itu keras dia, biasa itu. Tapi kalau Madinah, fadol ta'al, gitu aja gitu. Jadi beda memang Mekah dengan Madinah. Makanya Nabi memilih orang yang cocok buat orang Madinah, yang kultur masyarakatnya, adabnya, ya, sahabat Mus'ab lah yang cocok. Teknik komunikasinya baik, tampilannya juga baik, perangainya juga baik, pakaiannya juga terbaik. Ya bayangkan kalau misalnya yang dakwah itu orang-orang yang pakaiannya nggak memperhatikan penampilan, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh ala kadarnya gitu ya, nggak pernah sisiran gitu ya. Bayangkan orang nggak tertarik. Ya. Orang dengan melihat Umar itu kesan pertama langsung tertarik. Ini belum ngomong ya, belum ngomong, ya, tertarik. Lah dipilihlah Mus'ab bin Umair. Pergilah Mus'ab bin Umair ke Madinah, dan subhanallah, Allahu Akbar, Nabi tidak salah dalam memilih orang dakwah di kota Madinah, membuka lahan dakwah baru di kota Madinah. Mus'ab luar biasa, ya, melihat kultur masyarakatnya begini. Ternyata di kota Madinah itu, ya, kultur sosial masyarakatnya ini tergantung dengan kepala kabilah, ya, tergantung kepala kabilah, ya, Sayyidul Qaum. Mus'ab tanya kepada Sa'ad bin Zurarah, Sayyidul Qaumnya orang ini siapa di Madinah ini? Disebutlah Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, ya, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, ya. Dua orang ini, yang ketiga adalah Usaid bin Hudair. Dua orang ini, kalau engkau bisa memengaruhi orang ini, ya, yang lain selesai gitu, yang lain selesai, ngikuti. Datanglah akhirnya sahabat Mus'ab ini ke tiga orang ini satu persatu. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, mereka berkumpul. Awalnya menolak, pergi, ngapain kamu datang ke sini? Kamu orang asing gitu ya, pergi, orang asing kamu, ya. Tapi apa yang dilakukan Umar ketika dia diusir? Apakah dia marah? Bayangkan kalau seandainya dia marah, selesai urusan, dakwahnya berhenti, ibu-ibu. Beliau tidak marah, ya. Dan dia mengatakan dengan suara yang sangat lembut dan santun dan menggugah hati orang yang yang disampaikan, ya. Sabar, ijlis awalan, duduk dulu aja. Saya akan nyampaikan satu kalimat. Kalau misalnya kalimat ini baik menurut Anda, ya terimalah. Tapi kalau seandainya kalimat ini kalau menurut Anda tidak berkenan,
saya akan pergi. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Itulah yang diajarkan Nabi kepada sahabat ini. Dakwah itu mengajak. Lasta alaihim bimusaitir, ya, cuma mengajak, tidak memaksa. Itu kalimat yang disampaikan kepada para pembesar Madinah ini. Duduk dulu sebentar, izinkan saya ngomong sebentar. Izinkan saya ngomong sebentar. Kalau seandainya baik, silakan kau terima. Kalau seandainya buruk, saya akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Saya nggak akan mengganggu. Karena dia tahu karakter orang Madinah, nggak perlu dipaksa gitu. Ya, saya akan pergi. Ya udah, silakan duduk, sampaikan. Jadi dengan teknik komunikasi yang baik, ya, dijelaskanlah, didakwahilah orang-orang pembesar kota Madinah ini dengan santun, dengan halus, ya, tidak menohok, tidak menggurui, ya, diajak berpikir, disentuh hatinya, disitu pikirannya, ya, semuanya disentuh, ya, ya. Akhirnya alhamdulillah tersentuhlah hati Usaid bin Hudayr, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, dan akhirnya masuk Islam. Nah, dari 3 orang inilah kemudian para jamaah akhirnya masing-masing orang, 3 orang ini pembesar kota Madinah, langsung menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, saksikanlah aku mengikuti agama yang dibawa oleh pemuda ini, yakni Islam. Dia syahadat. Kemudian mengajak kaumnya untuk masuk Islam, dan akhirnya berbondong-bondonglah masuk Islam penduduk Madinah. Berbondong-bondong masuk Islam. Dalam kurun waktu 1 tahun itu yang masuk Islam sudah banyak sekali. Kemudian 1 tahun itu tadi datang musim haji, datang ke kota Mekah 75 orang yang sudah masuk Islam datang ke Nabi menyampaikan kondisi bahwa Madinah ini sudah banyak yang masuk Islam, sudah siap untuk dakwah berikutnya, ya. Akhirnya singkat kisah, di Mekah, terutama di Mina, para orang-orang yang 75 orang ini yang masuk Islam ini berbaiat kepada Nabi dengan bai'ah Aqobah Saniyah, baiat Aqobah. Mereka bersumpah setia, berjanji setia, ya, untuk mentaati Nabi, melindungi Nabi, dan menjadikan Nabi sebagai pemimpin, dan menyerahkan urusan Madinah kepada Nabi. Jadi luar biasa. Inilah tugas Mus'ab bin Umair, menyiapkan kota Madinah, Bapak Ibu, para jamaah, ya, menyiapkan kota Madinah, dan banyak yang masuk Islam. Dan akhirnya turun perintah hijrah, karena kota Madinah sudah menerima Islam dengan baik. Akhirnya para sahabat hijrah, dan Rasul terakhir hijrah ke kota Madinah, ditemani dengan sahabat Abu Bakar. Itulah perannya Mus'ab bin Umair dalam menyiapkan kota Madinah sebagai proses dakwah berikutnya, ya. Seorang sahabat yang dia sangat ahli dalam dakwah, ahli dalam komunikasi, sangat mudah mempengaruhi orang, ya, sampai berhasil dakwah di kota Madinah. Akhirnya para sahabat dan Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian terus beliau membangun masyarakat kota Madinah. Bayangkan Bapak Ibu, ya, Nabi ini dakwahnya berhasil, ya. Mekah ditolak, di Madinah berhasil lewat perantara Mus'ab bin Umair. Makanya Mus'ab dijuluki Mukri'ul Madinah, orang yang mengajari Madinah, gurunya Madinah. Nah, setelah di kota Madinah, Rasulullah menyusun masyarakat Madinah, ya, menyiapkan masyarakat Madinah, dan beliau diangkat sebagai pemimpin. Terjadilah beberapa peperangan akhirnya dengan orang-orang Mekah, ya, dalam perang Badar, ya. Kemudian termasuk diantaranya perang Uhud. Nah, perang Uhud inilah Mus'ab tampil kembali, ya, luar biasa, ya, menjadi orang yang syahid di jalan Allah, ya. Dan beliau mendapatkan tugas khusus, ya, dalam perang Uhud ini, ya. Jumlah pasukan musuh besar sekitar 3.000, Islam cuma 1.000 orang, 300 orang mengundurkan diri, ya. Strategi perang ditentukan di Uhud. Ada pasukan pemanah sekitar 50 orang yang ditempatkan di Jabal Rumat, dan beliau Rasulullah memilih orang
yang tugas utamanya sangat luar biasa sebagai penyemangat dalam peperangan, ya. Sebagai penyemangat dalam peperangan. Yang tugas itu, ya, dia membawa Rayatul Islam, ya. Nabi sambil membawa bendera Islam, ya, hitam, tulisannya La ilaha illallah. Dan ini akan diserahkan kepada orang yang cocok untuk menyemangati pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud. Terpilihlah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab ini adalah sebagai dijuluki Hamilur Rayah. Hamilur Rayah, pembawa panji Islam ketika perang Uhud. Pembawa panji Islam ketika dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud, kisah cerita awal peperangan kaum muslimin menang. Cuma peperangan yang kedua kondisi berbalik, kocar-kacir umat Islam, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di bukit kecil, ya, namanya Jabal Ainain atau Jabal Rumah, ternyata turun dari bukit. Padahal wasiat Nabi selama peperangan jangan sampai turun dari bukit karena posisinya sangat strategis sekali. Ya, ternyata lupa para sahabat ini. Dalam peperangan awal menang, mereka turun dari bukit, ya. Otomatis pertahanan kaum muslimin kosong ketika itu. Dimanfaatkan Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir untuk memutar pasukannya dan menyerang kembali kaum muslimin. Dan disitulah kaum muslimin kocar kacir, Bapak Ibu. Kocar kacir. Banyak yang terbunuh, ya. Sekitar 70 syuhada yang terbunuh. Dan Nabi pun ketika itu mengalami kondisi yang berat dalam peperangan yang tidak pernah dialami Nabi. Luka yang paling banyak dialami Nabi dalam peperangan adalah perang Uhud. Ya, Nabi sempat terpojok, diserbu oleh kelompok orang-orang kafir ingin membunuh Nabi. Ya, mereka berlomba-lomba. Ya, sahabat banyak yang terbunuh, Nabi pun terjepit. Ya, akhirnya ada orang kafir yang menghempaskan pedang besarnya mengenai pundak Nabi. Nabi sampai terjatuh. Nah, ketika itu pundak Nabi tidak sobek, tidak luka karena beliau menggunakan baju besi. Ya. Tapi meskipun tidak sobek, tidak patah tangannya, tapi luka yang diakibatkan hempasan pedang yang keras itu sempat membuat tulang Nabi sangat sakit sekali. Ya. Yang dia selama sebulan merasakan sakit hempasan pedang itu di pundak Nabi. Tidak putus karena menggunakan baju besi. Ada orang kafir menombakkan tombaknya, memanahkan panahnya, terkenalah gigi Rasulullah. Gigi serinya putus. Karena gigi seri Nabi dibawa ke, sekarang ada di Museum Topkapi di Turki. Ya, saya pernah mengunjungi. Ada gigi Nabi di situ. Ya. Kemudian ada orang kafir yang bertubi-tubi untuk membunuh Nabi. Ya, beliau kena tombak, beliau kena pedang. Ya. Kemudian dihempaskan pedang kembali, kena pelipis Nabi. Mengalir darah segar di wajah Rasulullah SAW. Beliau mengenakan baju besi dan mengenakan teropong, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat ini kayak semacam peperangan kuno, ya. Kayak film apa itu kayak gitu? Yang 300. apa? 300. Umar, oh iya Umar kalau itu mengenakan kayak helm, ya, penutup, ada anyaman rantai. Itu ketika Nabi kena pedang, rantainya ini sobek kayak seperti yang dipakai film Salahuddin itu, ya, ya seperti itu, ya. Dan lihat, ya, ya, teropong, ya. Ini juga di Museum Turki juga ada teropong yang dipakai para pejuang-pejuang Islam, ya. Sobek, anyaman rantai kecil-kecilnya itu sobek dan masuk menusuk pipi Nabi, berdarah muka Rasulullah, ya. Dan beliau ketika itu dalam kondisi terjepit, ya, kondisi terjepit. Nah, disitulah para jamaah muncul para pahlawan-pahlawan Islam yang dia rela menjadikan badannya sebagai tameng. Dia rela mati daripada Nabi mati. Ya, muncullah yang pertama Talhah bin Ubaidillah. Talhah ini luar biasa, ya. Talhah ini luar biasa, ya. Dia perang. Kalau dalam bahasa sekarang dia mati-matian mengelilingi Nabi, melindungi Nabi, mengayunkan pedangnya, mengelilingi Nabi, ya. Dan para sahabat melihat Talhah ini luar biasa ketika itu, ya. Dia seperti singa di padang pasir, ya. Sampai ketika sahabat ditanya,
kira-kira dalam perang Uhud siapa pahlawan utamanya? Ya kalau dalam perang itu kan mesti ada apa ya? Tokoh utama yang paling berjasa, yang paling menonjol. Perang Uhud ini adalah milik Talhah bin Ubaidillah, ya. Beliaulah yang luar biasa dalam perang ini, ya. Perang ini, ya. Pada akhirnya beliau meninggal, Talhah bin Ubaidillah. Sahabat yang kedua yang melindungi Nabi, jangan sampai Nabi terbunuh, dialah Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab ini para jamaah, dia kan diamani Nabi membawa apa tadi? Membawa hamilur rayah, membawa bendera. Satu bawa bendera, satu bawa pedang. Kira-kira bayangan jenengan, kira-kira pedangnya ditaruh di mana? Kemudian benderanya taruh di mana? Ayo. Bayangan kita kan pedangnya di kanan, bendera kiri kan? Gitu ya. Karena bisa perang kan, gini kan? Ya. Sambil bawa bendera gini. Jangan sampai jatuh. Karena ini menyemangati. Sambil dia keliling, Allahu Akbar, menyemangati yang lain. Sambil dia bawa pedang. Bayangan kita mungkin pedangnya di tangan kanan dan benderanya di tangan kiri. Ya. Ternyata enggak, ya. Sobat sekalian, beliau membawa bendera itu di tangan kanan dan membawa pedang di tangan kiri. Padahal beliau bukan kidal. Apa tujuannya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, ya kebalik. Seharusnya kan pedang tangan kanan kan, bendera tangan kiri, karena biar lebih kuat. Ya tadi, ihtiram liwa'ur rasul, rayatul rasul. Jadi supaya bendera ini ya bisa dipegang dengan baik, meskipun pedangnya di tangan kiri dan beliau tidak kidal, ya, sambil teriak-teriak nyemangati, wama Muhammadun illa rasulun, wama Muhammadun illa rasulun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia teriak-teriak, Allahu Akbar. Karena tugas dia begitu memang, menyemangati sahabat. Lah sahabat ketika dengar Allahu Akbar, Muhammadun illa rasulun, mereka semangat semua berperang gitu. Ya. Ya tugasnya Mus'ab seperti itu, ya. Benderanya di tangan kanan, pedangnya di tangan kiri. Lah setelah dia melihat Rasulullah terpojok, diserang banyak orang, ada Talhah yang sudah terbunuh, akhirnya ya dengan kondisi begini langsung mendatangi Rasulullah dan melindungi Nabi. Dan pada akhirnya dia mengambil kesimpulan mengalihkan perhatian. Jadi mengalihkan perhatian agar orang-orang tidak menyerang Nabi tapi menyerang yang membawa bendera. Karena dalam peperangan itu, ya, ikhwan akhwat, dalam peperangan posisi bendera itu sangat menentukan, sangat membantu. Kalau seandainya benderanya hilang, loh mana benderanya? Jadi tidak semangat lagi kadang-kadang. Ini benderanya dipegang terus gitu ya. Karena mempertahankan bendera itu adalah menurut Mus'ab ini tugas yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai dipegang kuat-kuat, mendekati Rasulullah, mengalihkan perhatian supaya orang-orang kafir ini akhirnya menyerang Mus'ab. Ini bendera, posisi bendera Islam itu. Ya. Kalau bisa kita tumbangkan yang membawa bendera ini, minimal bisa apa? Mengurangi semangatmu musuh menurut dia. Mengurangi semangat umat Islam. Akhirnya beberapa orang-orang kafir menyerang Mus'ab bin Umair, ya. Lah ketika itu ya, awalnya mungkin Mus'ab bisa selamat ya, karena masih melawan satu dan sebagainya. Tapi ketika disergap orang banyak ya, ada seorang yang dia namanya Abu Qum'ah ya, yang dia sangat antusias untuk menjatuhkan panji Nabi, panji Islam ini, ya. Langsung menyergap Mus'ab bin Umair ya, dan berusaha senantiasa untuk memutus tangannya Mus'ab. Ya akhirnya ditebaslah tangan kanan Mus'ab bin Umair, bendera jatuh. Ini bendera Islam ya, bertuliskan la ilaha illallah. Ya, bukan hanya tulisan kosong ini. Ya, kalau tulisan kosong mungkin dibiarkan sama Mus'ab ya. Tapi ini ada kalimat la ilaha illallah ya. Langsung diambil dengan tangan kiri. Pedangnya ditaruh di tanah. Awalnya kan tangan kiri bawa pedang. Ya, setelah tangannya putus, bendera jatuh ya. Pedangnya ditaruh, langsung ngambil bendera Islam ya. Otomatis tidak bawa pedang, gimana lagi wong apa ini, tangan kirinya dibuat megang panji Islam.
Lah ketika itu tetap dia teriak, wa ma Muhammadun illa rasulun, wa ma Muhammadun illa rasulun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak terus dia untuk menyemangati kaum muslimin yang lain. Ya, akhirnya ditepas pula oleh Abu Kumha tangan kirinya, cedas, putus lagi tangan kirinya. Ya, karena riwayatnya yang putus nggak sampai segini, tapi pergelangan sekitar sini. Jadi dua-duanya putus, bendera Islam jatuh. Akhirnya diambil dengan begini, dikempit gini, ya. Ada yang mengatakan dengan sisa-sisa tangan gini. Riwayat yang sahih yang begini, dikempit begini, ya. Karena ini panji kemuliaan, ya. Nggak, jangan sampai jatuh, jadi sampai begini, kedua tangannya putus. Nah akhirnya sama Abu Kum'ah ditombak dari belakang, gitu ya. Di hadis yang lain dihempaskan pedang ke dada beliau sampai dada beliau hampir terputus dengan pedang besarnya. Dengan, kalau dijelaskan dalam sirah itu, orang yang menghempaskan pedangnya dengan kekuatan full, begitu langsung apa ini ya, dan apa nih, punggungnya ini hampir terputus. Di riwayat lain ditombak sekalian, ya. Terbunuhlah Mus'ab al-Khair, ya, Mus'ab bin Umair, ya. Dan ketika meninggal, ya, para sahabat itu melihati Mus'ab, Rasul pun melihati Mus'ab, ya, dan sebagian sahabat sedih dan menangis, ya. Mus'ab ini masya Allah, ya, dulu ketika masih sebelum Islam, ya, pemuda yang kaya, pemuda yang ganteng, tampan, wangi, rapi, klemis, ya, menarik, menawan, senyumnya luar biasa, omongannya indah, mudah mempengaruhi orang, ya, pakainya juga dari sutra, pakai emas dan sebagainya. Ketika meninggal dia tidak punya apa-apa, ya, alhamdulillah, ya, dia hanya mempunyai burdah, ya, semacam kain saja untuk kafan beliau. Yang kafan itu tidak cukup untuk tubuhnya. Ketika ditutupkan agak ke bawah kelihatan kepalanya, ya, kelihatan kepalanya, ya. Kemudian ditarik ke atas kelihatan kakinya, ya, ya, saking miskinnya. Ini pemuda luar biasa, ya, pemuda luar biasa yang meninggalkan dunia demi Islam, karena dia tahu kemuliaan itu dengan Islam ini. Sampai dia meninggalkan perhiasan dunia, meninggalkan kekayaan, meninggalkan kenikmatan dunia, dan ketika kembali kepada Allah hanya sahleh burdah yang ditutupkan di kakinya kelihatan kepalanya, ditarik ke kepalanya kelihatan kakinya. Makanya Nabi memerintahkan tutupkan di atas, kemudian kakinya berikan tumbuhan idkir, ya, ketika itu tumbuh di Makkah semacam kayak jerami, tutupi dengan jerami, dan dimakamkanlah Mus'ab bin Umair. Inilah seorang sahabat yang luar biasa, ya, para jamaah, ya, yang dia mengajarkan kepada kita banyak hal. Apa yang diajarkan Mus'ab kepada kita? Satu, kekuatan tekad dan keimanan ini luar biasa, ya. Ibunya itu orang yang tekadnya kuat, mar'atul jaslah. Tapi setelah iman dia masuk dalam diri Mus'ab, itu tidak ada yang bisa menghalangi Mus'ab untuk memeluk Islam dan memperjuangkan Islam. Jadi Mus'ab mengajarkan kepada kita kekuatan tekad dan semangat, ya. Bahkan dalam perang Uhud beliau ditugaskan sebagai orang yang menyemangati dengan membawa bendera panji Islam dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan membaca wa ma Muhammadun illa rasulun, ya. Jadi Mus'ab, ya, di era milenial ini, ya, semangat Mus'ab, tekad Mus'ab perlu kita contoh, Bapak Ibu, ya. Semangat Mus'ab, tekad Mus'ab perlu kita contoh. Yang kedua, beliau mengajari kita tentang performa, ya, tentang performa komunikasi efektif. Beliau termasuk salah satu para sahabat yang memiliki karakter dai yang terbaik. Di samping Ja'far bin Abi Thalib,
Ja'far juga memiliki kemampuan luar biasa dalam komunikasi memengaruhi orang. Tapi Mus'ab sangat luar biasa pula gitu ya. Sangat luar biasa pula. Ya. Jadi beliau Mus'ab ini mengajari kita sebagai seorang dai yang baik itu harus mudah memberikan pengaruh. Harus mudah memberikan pengaruh. Nah, pengaruh itu tidak hanya kekuatan ide, kekuatan Islam, tapi dari performa diri kita, tampilan kita, ya, pakaiannya yang terbaik. Ketika datang dalam majelis taklim dia terbaik, ya, pakainya terbaik. Rambutnya juga disisir yang rapi, terbaik, ya. Dia juga mu'attar, memakai minyak wangi, ya. Pokoknya performanya terbaik, ya. Penampilannya baik sekali, terbaik dia, ya. Karena performa itu sangat mempengaruhi orang. Kemudian raut wajahnya, ketika dia ngomong sama orang itu menyenangkan, selalu yatabasam, selalu tersenyum dia. Sorotan matanya itu tajam tapi sejuk, bukan tajam menakutkan, ya. Ya, ini beliau mengajari kita, ya. Makanya Nabi tidak salah menunjuk Mus'ab sebagai duta Islam. Awalu safir lil Islam. Duta Islam pertama dalam Islam adalah Mus'ab ini. Karena di dalam diri beliau punya teknik komunikasi yang terbaik di antara para sahabat, ya. Performanya luar biasa. Ketika ketemu orang mau diskusi, dia sudah takluk duluan dengan penampilannya Mus'ab, ya. Dia sudah menang dulu gitu ya, si Mus'ab ini, ya. Itu ngajari kepada kita, ya. Kalau kita dakwah itu yang tampilnya terbaik, ya, pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian, ya. Kalau misalnya betul bawa kopiah, ya kopiah. Kalau nggak pakai kopiah, yang rapi rambutnya, yang wangi, yang rapi. Jadi orang menghadapi itu senang itu. Ini Mus'ab yang mengajari kita bagaimana menjadi dai yang baik. Ucapannya juga santun, pilihan kata yang dikeluarkan, diksi-diksi yang disampaikan kepada umat, ya, itu diksi-diksi yang terbaik. Diksi-diksi yang terbaik, ucapan yang terbaik, kalimat-kalimat susunannya pun dipilih yang terbaik. Dan dia tidak banyak ngomong. Ketika ngomong sangat mempesona, ya, sangat benar. Nabi mengatakan fa inna minal bayan la sihra. Sesungguhnya di antara sebagian bayan adalah seperti sihir. Dan Mus'ablah orang yang pantas untuk hadis ini. Ya, ucapannya bisa menyihir orang-orang. Ya, bukan menyihir dengan ilmu hitam, tidak, dengan teknik komunikasi, Bapak Ibu. Ya, dengan teknik komunikasi, performa yang luar biasa, ngomongnya baik, menjaga emosi dan sebagainya. Nah, kita ini harus menjadi seperti itu, dai-dai ini, ya. Karena kita ini akan ke depan akan menggenggam dunia. Nabi juga sadar bahwa nanti dunia akan digenggam oleh Islam. Allah sudah menjelaskan, dan di dalam hadis pun banyak penjelasan itu. Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha fa inna mulka ummati sayablugu ma zuwiyali minha. Sungguh bumi ini diperlihatkan Allah kepadaku dan akan dikuasai oleh Islam. Imam Nawawi mengatakan qabbatuha wa jama'aha, akan digenggam oleh Islam. Bumi ini akan dikuasai Islam. Dan Nabi itu menyiapkan orang-orang yang terbaik. Dialah Mus'ab bin Umair salah satunya, ya. Dari kita, ya, ikhwan billah, ya, para sahabat muslim milenial, mari kita akan berusaha menjadi para generasi muda, dai-dai yang seperti Mus'ab bin Umair, ya, yang insya Allah akan bisa dengan mudah memengaruhi seseorang. Baik, sahabat muda yang dirahmati Allah, ada yang ditanyakan di sini? Kisah singkat seorang sahabat besar namanya Mus'ab bin Umair, ya. Monggo silakan, ada yang tanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mizan dari Sidoarjo. Begini Ustaz, karena tadi juga kondisi saya juga terlambat tadi ya. Iya. Mengenai teknik komunikasi Ustaz, mungkin adakah yang bisa dicontoh untuk Mus'ab bin Umair, untuk kita-kita yang zaman milenial, supaya kita bisa mencontoh lah. Dan apakah ada referensi khusus
untuk teman-teman milenial di sini, bagaimana kalau misalkan memang ada bukunya dan lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, karena ini jawabannya agak panjang soalnya. Tentang teknik komunikasi apa yang jitu ya, yang bisa mempengaruhi orang ya, ketika kita dakwah, ketika kita menyampaikan pendapat ya. Dalam teori ilmu komunikasi namanya komunikasi itu influence atau effective communication. Jadi effective communication. Jadi komunikasi efektif. Efektif itu artinya ketika ada komunikasi antara komunikator dan komunikan ya, maka pesan yang disampaikan komunikator itu diterima dengan baik, dibenarkan dan diyakini ya. Jadi itu namanya efektif. Jadi target komunikasi itu tercapai. Nah, ketika kita komunikasi berdakwah ya, itu kan ada target ya. Apa targetnya? Supaya pesan kita, supaya ide kita dengan datangi orang pakai baju yang rapi dan wangi ya, mukanya bersih ya, itu beda penampilannya. Jibril alaihissalam itu mencontohkan ketika ada majelis halaqah para sahabat ya, Jibril datang dalam bentuk sesosok laki yang akhirnya muncul hadis masalah Islam, iman dan ihsan. Jadi rajulu bayadis siyab. Jadi dijelaskan oleh Nabi, Jibril datang seperti sesosok laki-laki yang rajulu bayadis siyab, pakaiannya putih bersih. La alaiha asar safar, yang tidak ada terdapat dalam dirinya bekas orang safar. Kalau bekas orang safar itu apa? Kusut, keringetan kabeh gitu ya. Ya ngeriket, ambune ndak enak, kecut ya. Pakaiannya kusut ya. Itu orang itu ketemu ndak enak ya. Ketemu ndak enak, ndak nyaman gitu. Ngobrol diskusi dakwah. Ambu werek gitu. Orang kepengin ngari, pergi nanti. Gimana supaya dia bisa menghindar? Wong tampilannya udah ndak enak gitu. Ya.